Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Pendekar OI. Oke, kali ini kita akan pergi ke kediamannya Kang Mas Patoni. Beliau adalah Ketua Cabang PSAT Ogan Ilir, sekaligus perintis adanya latihan PSAT di Ogan Ilir ini. Ya. Kita akan tanya-tanya mengenai kapan beliau itu bisa mengenal PSAT dan juga bisa membuka latihan PSAT di Ogan Ilir ini. Jangan sampai ketinggalan, simak videonya. Pakai helm bogo dulu biar keren ya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Aprisani. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Pendekar OI. Jangan lupa subscribe Pendekar OI. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di kediamannya Kang Mas Patoni. Jadi maksud kedatangan Wahyu selain silaturahmi itu ingin bertanya-tanya Kang Mas. Jadi banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita ini ingin tahu sejarah-sejarah PSAT di Ogan Ilir. Jadi bermaksud untuk bertanya sama Kang Mas Patoni. Itu Mas. Baik, atas pertanyaan jawaban dari saudara kita yang ingin tahu masalah cikal bakal berdirinya PSAT cabang Ogan Ilir, di mana pada tahun 1958 saya itu hijrah ke Indralaya. Pada saat itu Indralaya itu masih kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, masih kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan waktu yang berjalan, pada saat itu walaupun sudah pindah dari Palembang ke Indralaya, itu saya tetap mengurusi PSAT cabang cabang Palembang. Masih pengurus di Palembang, Mas ya? Masih aktif sebagai pengurus dalam perkembangan sakrati, baik itu dalam segi pencak ajaran maupun pencak prestasi pada saat itu. Tahun berapa Mas itu Mas dari Palembang ke Ogan Ilir? Tepatnya saya pindah dari Palembang ke Ogan Ilir ini, itu saya masih ingat pindah itu pada tanggal 22 Agustus tahun 1958. Pada saat 58? Tahun 1998. Pada saat itu zamannya reformasi. Masih kecil saya. Jadi tahun 98 itu sudah di Ogan Ilir Mas ya? Iya betul. Terus itu jadi masih pengurus di Palembang sampai buka latihan di Ogan Ilir ini tahun berapa Mas? Alhamdulillah sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu, pada saat DOP daerah otonomi baru, pemekaran Kabupaten Ogan Ilir dari Kabupaten Oki yang lama, itu pada saat itu tahun 2004 Ogan Ilir berdiri sebagai kabupaten baru. Di situ tercetus dalam hati pikiran saya itu PSAT harus ada, PSAT harus berkibar di Ogan Ilir ini. Alhamdulillah, karena pada saat 2004 itu masih banyak kesibukan, jadi pada saat tahun 2005 barulah saya buka latihan itu di SMA 1. Saya masih ingat pertama kali buka latihan itu hari Jumat tanggal 16 September 2005. 2005. Berarti sekitar 17 tahun Kang Mas ya? Alhamdulillah sudah masuk 17 tahun. 2005 mulai latihan, itu berarti pengesahan pertamanya tahun berapa? Pada saat latihan saya dibuka, itu saya punya komitmen sendiri. Siswa yang saya latih untuk menjadi warga itu minimal harus 2 tahun.
dalam didikan ditempa sebagai siswa S1 menjadi warga pada saat itu. Tapi alhamdulillah sejak 2005 baru keluarlah kader PS1 yang baru sebagai penerima organilir pada tahun 2007. 2007 itu berjumlah berapa itu Mas? 14 orang. 14 orang. 14 orang. 14 orang itu ya 7 dari SMA 1 Indralaya, 7-nya dari Pondok Pesantren Radotul Ulum ketiga. Radotul Ulum itu berarti termasuk ikut di latihan pertama Kang Mas ya? Betul, memang dulu sudah ada latihan, tapi waktu itu saya muka itu setelah Kabupaten Ogan Ilir berdiri. Alhamdulillah sejak 2007 itu terus sampai sekarang itu kita punya kader penerus sebagai generasi penerus PS1 sampai sekarang. Dan pada saat itu juga saya punya cita-cita di dalam hati saya itu punya keinginan adanya padepokan. Adanya padepokan, tanah padepokan ya. Tanah padepokan. Alhamdulillah sejak berdirinya PS1 di Ogan Ilir tahun 2005, tahun 2011 kita miliki tanah padepokan tersebut. Jadi 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun waktu itu 6 tahun berdirinya latihannya PS1 di Ogan Ilir itu 6 tahun baru punya tanah padepokan. Pada situ ya latihannya masih sedikit, tempatnya juga belum berkembang dan warganya juga belum banyak. Tapi kalau kita punya keyakinan di diri kita, insya Allah apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Itu sesuai dengan petua wejangan para penduduk-penduduk dulu. Karena saya masih ingat di tahun 83 almarhum Kang Mas Imam Kuspangan. Langsung dari Kang Mas Imam itu? Iya. Kita itu tujuannya mengembangkan PS1 ini untuk mengesakan orang yang belum esa dengan tulus ikhlas dan benar. Apapun nanti yang kita ingin akan terwujud, akan tercapai. Alhamdulillah dari itulah kenyataan memang ada, memang fakta itu memang terbukti yang apa yang disampaikan almarhum dulu yang kita miliki. Punyanya tanah padepokan bukan untuk suatu kesombongan, bukan untuk pamer-pameran, tapi adalah sebagai wujud nyata kita, pengabdian kita di Asatrati, tempat untuk bersilaturahminya para warga. Karena apa? Padepokan gunanya itu, jadi dimanapun warga berada, merantau, di situ tempatnya nanti. Tapi alhamdulillah sejak kita beli tanah padepokan itu sampai sekarang, sampai sudah berdiri gedung, disinilah tempatnya berkumpul, tempatnya berlatih pencak ajaran maupun pencak prestasi. Jadi 2011 Kang Mas ya? Iya betul. Itu 2011 itu asli perjuangan dari para warga atau gimana itu Mas bisa beli tanah padepokan itu Mas? Bisa beli tanah padepokan itu memang murni perjuangan dari para warga. Dari para semua yang ada di Ogan Ilir tanpa pamrih. Mereka berjuang bersama-sama. Dengan kompak satu komando, insya Allah sampai tujuan. Itulah terwujudlah cita-cita bersama tadi. Luar biasa. Jadi padepokan di Ogan Ilir itu memang real dari warga PS1 Ogan Ilir Kang Mas ya? Bukan dari bantuan dari pemerintah atau gitu, bukan Kang Mas ya? Bukan. Memang semua itu awal harus kita berjuang dulu. Berjuang dulu Kang Mas ya? Kalau sudah terwujud, bukti fisiknya sudah ada, ya mungkin tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan nanti ada yang punya peduli dari pemerintah untuk padepokan itu. Itu tidak menutup kemungkinan. Insya Allah saya yakin kedepannya mungkin ada nanti. Mungkin ada. Karena padepokan kita itu belum 100% Kang Mas ya?
Betul, kita akui memang belum 100% selesai, tapi kita semua warga merasa bersyukur cabang Ogan Ilir ini sudah ada tempat, sudah punya tempat untuk berkumpulnya, tempat silaturahmi para warga. Dan sekarang sudah ada musolanya Kang Mas ya. Sebenarnya itu baru dirintis, baru dirintis. Berdirinya musola itu di dekat Padepokan. Dekat Padepokan. Baru pondasinya, insya Allah di bulan Maret ini 2023 itu mulai kita naikkan batu. Ini apa nih, cor tiang dengan sebab untuk pemasangan atap. Itu pun dukungan dari saudara-saudara kita yang ada di Ogan Ilir maupun di luar Ogan Ilir. Termasuk kemarin itu ya dari cabang-cabang lain, dari anggota-anggota Esatrate yang ada di luar negeri, semuanya itu berjibaku untuk sampai di luar negeri Kang Mas ya. Alhamdulillah anak didik kita itu sampai di luar negeri, ada yang kerja di luar negeri, semuanya mendengar ada untuk pembangunan musola itu mereka dengan ikhlas membantu. Oh, berarti pengesahan DOI kerja di luar negeri gitu Mas ya? Iya, betul. Luar biasa, jadi masih begitu pedulinya berarti. Alhamdulillah. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya itu pengesahannya itu sebelum berdirinya gedung Padepokan itu Kang Mas di mana itu Kang Mas? Sebelum adanya tanah Padepokan itu, pertama tanah Padepokan dulu ya, saya cerita nih. Itu kita masih menumpang di kantor-kantor pemerintah, sekolah. Nah, sejak ada itu punya tanah Padepokan, kita bertekad walaupun belum punya gedung, tetap kita pakai untuk pengesahan pada saat itu. Waktu itu saya ingat masih pakai tenda. Pakai tenda. Alhamdulillah sampai sekarang di tanah Padepokan itu perjalanan spiritualnya dilakukan. Luar biasa sekali berarti perjuangan Kang Mas Patoni membuka latihan itu dari berarti umur setahun Ogan Ilir Kang Mas ya? Betul. Umur setahun Ogan Ilir sampai sekarang alhamdulillah berkembang dan sudah ribuan warganya di Ogan Ilir ini. Ada juga waktu itu, jadi saya punya saudara Kang Mas ya, saudara saya itu ya kebetulan warga di Karangenda. Nah, itu dari saudara saya, itu katanya Kang Mas juga pernah merintis di Karangenda Kang Mas. Itu tahun berapa Kang Mas? Itu tahun 92. Tahun 92 sampai 95, terus di situ waktu itu kita masih belum berkeluarga ya. Jadi belum keluarga, tetap kita masih bebas untuk ini. Jadi kemana-mana pun di mana kita berpijak, disitulah kita mengembangkan PSAT. Itu Kang Mas itu ke Karangenda itu tinggalnya sudah di Palembang kan? Apa betul, masih di Palembang. Masih di Palembang. Wow. Dan alhamdulillah anak didik kita selama ini ya punya prestasi semua sekarang ini, baik itu yang dalam karir atau pekerjaan ya, maupun dalam prestasi itu sesuai dengan keinginan mereka, itu alhamdulillah semuanya tercapai, terwujud sampai sekarang ini. Kita hanya cukup rasa bersyukur atas keberhasilan mereka. Kita tidak minta apa-apa, tapi kita senang ajaran Esatrate itu bisa mereka jalankan sampai mereka berhasil, baik itu di yang saya bilang tadi itu. Terakhir ada anak didik saya itu yang ada di di Mesir atau di Afrika itu gitu juga. Mereka berkeinginan mengembangkan tapi terkendala dengan sesuatu katanya. Tapi insya Allah nanti ada. Mereka sudah berjanji akan buka latihan juga situ. Kita sangat senang dan bangga bahwa budaya pencaksilat dari Indonesia ini bisa dibawa ke luar negeri juga gitu.
Ya, jadi kita sudah mendengar cerita perjuangan Kang Mas Fatoni ini menyebarkan ajaran PSHT, ya, berjuang seorang diri sampai berdirinya cabang di Ogan Ilir, dari Karangenda sampai juga ke Ogan Ilir. Itu dulu dari Palembang sampai ngelatih di Karangenda itu katanya naik Vespa, Kang Mas ya? Betul. Bisa Jadi diceritakan ya? pada saat tahun 92 itu ada saudara kita, salah satu yang ada di Karangenda, Mas Sugino itu ya, Tita Sugino namanya. Beliau ini kan tugas di Kapeleri waktu itu, Kapeleri Karangenda. Itu karena hubungan saya dan beliau itu dekat, jadi ada keinginan membuka latihan di situ. Saya ingat mulai ada rencana itu ya di awal-awal tahun itu, di awal tahun 92 itu. 92. Alhamdulillah berdiri latihan di Karangenda di Jalan Gang Usai. Saya masih ingat itu. Gang Usai ya. Ya, salah satu di Gang Usai latihan. Tapi kalau mengingat di nostalgia, memang ada suka dan dukanya. Ya, sukanya kita namanya orang pejalan ya. Waktu itu belum berkeluarga, jadi masih orang bebas. Jadi belum ada kewajiban yang lain selain ini kan, kita kepada orang tua kan. Jadi masih kemana-mana, masih. Jadi pada saat itu kita ke Karangenda itu naik Vespa. Ya, Vespa jadul lah, zaman dulu ya, yang sering rusak-rusakan. Kadang-kadang ke sana itu sering putus kopling, sering ini. Jadi melatih di Unsri, Palembang, malamnya, paginya, hari Minggu itu langsung ke Karangenda. Itulah Luar biasa. sering. Tapi memang dukanya pernah kita ngalami, dan itu pun tidak kita ceritakan kepada adik-adik dengan mas-mas pelatihnya yang ada juga di sana itu kan, bahwa kita juga pernah mengalami kecelakaan itu, kecelakaan berkendaraan apa bawa ngantuk ya, kurang tahu juga, tapi pernah. Tapi itu kita buat suatu kekuatan mental kita bahwa apapun yang terjadilah, tapi SHTRT harus tetap ada dimanapun. Karena perkembangan SHTRT di Ogan Ilir pun gitu juga, bukan hanya sukanya dengan ada perkembangan SHTRT berkembang, itu pun kita mengalami juga kecelakaan berapa kali. Tapi ya itu membuat mental kita itu semakin gigih, kuat untuk SHTRT itu tetap ada dimanapun. Selagi diberi kesehatan, keselamatan oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah kita siap sesuai dengan ajaran terdahulu, wejangan terdahulu yang saya terima dari almarhum Kang Mas Imam Pustu Pangat waktu itu di Madiun. Salah satunya tujuan SHTRT itu mengesahkan orang yang belum esa dengan ajaran budi luhur. Itu tetap saya ingat apa yang disampaikan mendiang tersebut. Dilanjutkan dengan almarhum Mas Tarmaji begitu juga, bahwa kita harus berpegangan kepada ajaran PSHT, insya Allah sampai tujuan. Kalau kita betul-betul memegang ajaran SHTRT itu, dan juga kita menyimak ajaran SHTRT itu memang banyak yang perlu kita pahami dan kita jalankan, dimana salah satu pitutur SHTRT itu kalau kita dalami ajaran tersebut, insya Allah kita akan mengerti siapa kita. Begitu ajaran SHTRT. Bukan hanya bisa membaca, mengucapkan, tapi kita tidak mau belajar. Bisa, karena kita ini belajar dengan alam.
alamilah akan mengajarkan kita. Saya ingat waktu itu para sesepuh bilang, Dek, selagi kita masih di jalan lurus, memakan S1 insya Allah kita sampai tujuan. Itu tetap saya ingat. Penyampaian-penyampaian wejangan tersebut. Dan juga saya suka sekali mempelajari pitutur-pitutur Jawa. Memang sangat mendalam pitutur Jawa itu, salah satunya saya baca, saya simak, saya pahami, itu yang banyak yang belum dibaca oleh dulu yang lain, saudara yang lain. Mungkin saya terbaca langsung. Itu salah satu yang saya renungkan, ini pas untuk zaman sekarang. Itu salah satunya pitutur itu mikul dhuwur mendem jero. Nah, jadi di sini bahwa kita tuh harus mengangkat derajat tinggi-tinggi para orang tua kita, sesepuh kita. Dan kejelek-kejelekannya harus kita kubur dalam-dalam. Ini untuk di era tahun-tahun yang begini, itu perlu sebenarnya. Saya sangat prihatin para saudara-saudara kita kalau ada saling menjelekkan itu. Nah itulah mikul dhuwur mendem jero itu memang sepele bacaan, tapi maknanya sangat mendalam. Nah itu. Oke, jadi kita sudah mendengar sejarah-sejarah Kang Mas Fatoni dari merintis di Ogan Ilir, perjuangan sampai sekarang sudah ada padepokan, ya, dan alhamdulillah sudah berjumlah ribuan warga di Ogan Ilir ini. Ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Kang Mas untuk saudara-saudara kita. Ya, pesan saya kepada saudara-saudara, tetaplah berpegang dengan ajaran Satrati, di mana salah satunya yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Itu harapan kita kepada semua. Tapi dengan catatan itu semuanya apa yang disampaikan ya kembali kepada jati diri pribadi masing-masing. Tapi kalau kita mendalamkan hal begitu, saling hormat menghormati, hormat menghormati, insya Allah. Mantap ya. Jadi itu pesan dari Kang Mas kita, ya. Harus saling hormat menghormati Kang Mas ya. Ya, agar persaudaraan kita tidak terpecahkan ya. Jadi mungkin sampai sini saja cerita dari Kang Mas Fatoni ya. Alhamdulillah kita sudah bersilaturahmi kepada Kang Mas Fatoni, Ketua Cabang PSAT Ogan Ilir. Dan perlu diketahui saudara-saudara ya, jadi Kang Mas Fatoni ini sebenarnya tidak pernah mau bicara ya. Sebenarnya Kang Mas Fatoni ini banyak sekali yang diurusnya ya. Salah satunya Ketua Cabang, beliau ini juga tingkat 2 dan juga wakil ini Kang Mas ya, wakil umum IPSI Sumsel. Wakil ketua umum Pemprov ya Kang Mas. Pemprov IPSI Sumsel. Seperti itu. Dan juga wasit internasional ya Kang Mas. Bener ya itu Mas? Karena saya dapat info itu bukan dari Kang Mas sendiri. Ya itu hanya hasil perjuangan kita sajalah. Luar biasa. Oke, mungkin ini saja dari cerita dari Kang Mas Fatoni. Semoga yang lain bisa mencontoh perjuangan-perjuangan dan mengembangkan S1 khususnya di cabang Ogan Ilir. Terima kasih. Salam persaudaraan, salam pencaksilat seluruh Indonesia. Pamit Kang Mas.